Gua Maria Kaliori merupakan salah satu tempat ziarah dan doa bagi umat Katolik yang sekaligus merupakan objek wisata umum Desa Kaliori di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berjarak 3,5 kilometer dari alun-alun Banyumas, tempat ini bisa dicapai dalam waktu 10 menit saja. Dalam sejarahnya, Gua Maria Kaliori dulu dibangun di bukit yang tandus, tepatnya pada 15 Agustus sampai 8 Desember 1989, dan kini buka 24 jam sejak hari Senin hingga hari Minggu. Biasanya bulan-bulan ramai itu Mei, Oktober, itu full ramai dalam bulan itu. Kemudian liburan sekolah, akhir tahun seperti ini, Desember sampai nanti sekitar tanggal 10 Januari. Pengunjung yang datang untuk berwisata religi pun tak hanya sekitar Banyumas, namun juga dari Jabodetabek. Suasananya mengheningkan, sejuk, kemudian bisa untuk membawa ke dalam suasana kenangan batin. Bagaimana? Ini sebenarnya pertama kali memang kami sudah berencana lama, ingin sekali ke sini, tapi ini baru sempat. Memiliki luas lahan 5,6 hektar, Gua Maria Kaliori memiliki fasilitas terbilang lengkap di dalamnya. Bahkan tersedia pula rumah retret Maria Immaculata yang dapat menampung hingga 150 orang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Selamat pagi Oscar. Selamat pagi Tasya dan selamat pagi juga sahabat RTV. Hari ini juga bertepatan dengan Natal ya. Untuk itu sahabat RTV, selamat bagi yang merayakan. Betul. Dan kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi tentunya. Tadi juga sudah dibuka dengan keunikan wisata ziarah ke Gua Maria. Nah, kita juga punya informasi liburan lainnya ini tentunya seru banget ya Ya. untuk didatangin oleh sahabat RTV yang ada di rumah. Langsung aja kalau gitu kita saksikan ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat TV, sebuah pohon Natal unik setinggi 7 meter menghiasi halaman salah satu gereja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Alih-alih menggunakan pohon cemara, pohon Natal satu ini justru dibuat dari ratusan payung warna-warni. Seunik apa ya kira-kira? Kita simak bersama yuk. Inilah pohon Natal payung warna-warni setinggi 7 meter dengan diameter 4 meter berdiri kokoh di halaman gereja Santa Maria Bunda, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pohon terbuat dari susunan payung dengan warna-warna yang indah. Sedikitnya ada 100 lebih payung sumbangan dari umat paroki gereja yang dikumpulkan untuk dicat dan disusun menjadi pohon Natal menggunakan rangka bambu. Proses pembuatannya melibatkan 10 orang dan menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari. Pilihan kreativitas kebetulan secara periodik setiap tahun ini paroki Wedi itu membuat pohon Natal yang besar. Berbagai bahan sudah kami coba dan tahun ini kami memilih payung kaitannya dengan tema Natal tahun ini, kemudian dikaitkan dengan tahun politik, kemudian kami memilih payung itu. Kemudian dikaitkan juga dengan warna-warni payung itu karena memang keberagaman ini harus tetap mengerucut menjadi satu kepada Allah dan memberikan kedamaian meskipun berbeda-beda warna dan pilihan. Tak hanya itu, diharapkan Natal membawa suasana damai pada pelaksanaan pemilu tahun depan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Nah, berikutnya Tasya dan juga sahabat TV ini masih trending topik ya. Soal saling sanggah antar cawapres dalam debat terbuka pada Jumat malam lalu. Salah satu yang paling panas adalah sanggahan Gibran Rakabuming soal IKN. Nah ini Gibran mengklaim pembangunan IKN tidak membebani APBN karena mayoritas ditunjang investor dari dalam dan juga luar negeri. Benarkah begitu? Kita simak cuplikannya. Banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri.
Ini yang banyak yang gagal paham. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Ya, sementara itu maraknya kasus pinjaman online menjadi salah satu tantangan dalam menghadapi ekonomi digital. Lalu apa yang ditawarkan oleh Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah ini dan bagaimana tanggapan dari Muhaimin Iskandar dan juga Gibran Rakabuming Raka? Berikut cuplikan debat Cawapres. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK, OJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Karena tidak komprehensif di dalam menangani ini. Sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu tekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecuali. Ya, sementara itu janji Muhaimin Iskandar untuk membangun 40 kota selevel Jakarta jika terpilih mendapat tanggapan keras dari Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Ya, apalagi seperti yang diketahui paslon Anies dan Caimin menolak pembangunan IKN Nusantara. Seperti apa debat para calon wakil presiden ini? Berikut ulasannya. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Gus Muhaimin ini agak aneh ya.
pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Cak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Ya, beragam momen menarik dari masing-masing cawapres saat debat menjadi perbincangan hangat masyarakat. Seperti apa penilaian masyarakat tentang tema dan penampilan para calon wakil presiden ini? Berikut ceritanya. Dari paslon nomor 1 tuh kayak masih banyak yang kurang memuaskan jawabannya juga. Tapi kalau ada lagi paslon nomor 2 itu Prabowo tuh aku kayaknya lebih oke sama Prabowo. Terus kalau misalnya nomor 3 aku kayak agak kurang gitu karena masih banyak isu-isu yang beredar gitu di internet. Dan itu aku kayak masih banyak masukan juga kayak agak kurang gitu sih. Sebenarnya sih yang saya dukung sih agak kurang sesuai ekspektasi nih Kak. Cuma ada satu cawapres itu yang menurut saya lancar, terus jawabannya juga ya oke lah, seenggaknya dia itu nggak gugup sih Mas Gibran sih menurut saya. Momen yang pas Gibran nyebutin istilah SGIE gitu kalau nggak salah. Terus Pak Muhaimin nggak ngerti istilah itu, terus malah nanya balik SGIE itu apa. Itu sih momen paling lucu. Nggak terlalu sesuai banget ya, tapi karena aku lebih expect ke Mas Gibrannya untuk lebih gimana ya, lebih mungkin dia lebih nonjolin apa yang dia visi misinya yang disesuaiin ekspektasi itu sih. Tapi kayaknya belum terlalu nonjolin banget apa yang ditulisin di visi misinya gitu sih. Nah, kalau pasangan 1, 2, 3 kayaknya rata deh masih. Palingan ke Mas Gibrannya 7, kalau yang lain masih mungkin 8. Menurut saya untuk debat cawapres kemarin ya lebih menarik sih daripada debat capres yang sebelumnya telah dilakukan ya. Lebih mungkin dari masing-masing cawapresnya menurut saya lebih interaktif gitu dalam menjawab pertanyaan maupun menanggapi pertanyaan dari satu sama lainnya. 6,5 deh dari 10. Lucu dia, komedi ya. Untuk Mas Gibran boleh 8 deh. Kenapa? Si paling apa tuh? Semangat. Yang ketiga, paslon ketiga? Profesor Mahfud boleh 8 juga deh. Dosen. Nah itu dia sahabat RTV, tanggapan dari masyarakat khususnya anak muda soal debat calon wakil presiden kemarin. Ada yang bilang si paling selepet, si paling anak muda, bahkan si paling profesor. Nah kalau sahabat RTV ini tim yang masih bingung atau sudah menentukan pilihan? Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Rian Andriansyah, RTV. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya ini, sahabat TV. Tungku PT Indonesia Singsen Stainless Steel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak pada Minggu pagi. Dalam peristiwa ini puluhan karyawan menjadi korban. Ledakan tungku smelter nikel milik PT Indonesia Singsen Stainless Steel terjadi pada Minggu pagi. Menurut kesaksian karyawan, ledakan terjadi saat perbaikan tungku dengan pemasangan plat. Diduga ledakan dipicu bagian bawah tungku smelter yang masih terdapat cairan pemicu ledakan, sehingga beberapa tabung oksigen di sekitar area juga ikut meledak. Berdasarkan data sementara diketahui jumlah korban sebanyak 59 orang. 13 diantaranya meninggal dunia, terdiri dari 9 pekerja Indonesia dan 4 tenaga kerja asing asal Tiongkok. Selain itu korban lainnya menderita luka-luka dengan kondisi kritis dan ringan. Sebagian korban diperkirakan menderita luka bakar hingga mencapai 70%. Sementara itu belum ada keterangan dari kepolisian terkait peristiwa ini karena masih melakukan pengecekan di lapangan.
Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Rahmat Dhani, RTV. Ya, sahabat RTV, jangan lupa kabarkan kepada keluarga dan semua orang terdekat kamu untuk scan ulang siaran RTV. Nah, untuk jelasnya berikut tutorialnya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sahabat RTV sudah menyaksikan kami. Sekali lagi selamat Natal bagi kamu yang merayakannya. Saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa.